teman-teman sekalian, kita tahu ya, dalam diskusi antara Islam dan Kristen ini memang ada sebuah sebuah lika-liku begitu. Tetapi tentu saja yang kita harapkan itu masih ada dalam koridor. Begitu. Harusnya masih ada dalam koridor. Ketika kita berdebat, ketika saya sebagai orang Kristen mendebat Islam ataupun sebaliknya Islam mendebat Kristen, itu seharusnya masih ada koridor-koridor yang harus kita turuti. Begitu. Nah, jangan sampai diskusi atau debat antara Islam dan Kristen itu dikotori oleh orang-orang seperti ini. Ya, yang TNI angkatan darat loh, ini hati-hati kamu angkatan darat ini. Kebal hukum nih angkatan darat, nggak mempan nggak mana. Kebal hukum. Begitu. Nah, teman-teman mau tahu begitu ya. Teman-teman mau tahu apa yang dia katakan. Jadi orang ini, teman-teman, ketika dia melihat saya begitu ya, ketika dia melihat saya berorasi begitu ya tentang agama Islam, tentang Muhammad yang kena sihir, Muhammad yang menikahi anak di bawah umur, Muhammad yang menyuruh minum kencing onta, Muhammad yang menyuruh menyusui pria dewasa. Ketika saya katakan begitu, banyak orang panas kemudian mengeluarkan kata-kata yang fitnah. Padahal apa yang saya katakan itu benar. Benar, yang saya katakan itu benar. Suruh orang Islam manapun membantah omongan saya itu, nggak akan bisa. Membantah omongan Edis TV ketika berbicara Islam sama dengan membantah Allah SWT. Iya, gimana kamu tuh? Ketika saya berbicara tentang agama Islam, kalau kamu mau bantah saya, itu kamu seperti membantah Muhammad. Tidak ada saja kamu. Kalau memang kamu mengeluarkan argumen-argumen begitu, ya tidak masalah. Selama argumen kamu itu berdasar. Nah, jangan mengeluarkan argumen seperti orang ini. Namanya ini. Teman-teman silakan ya kalau teman-teman mau post ulang di mana nih. Nama aslinya ini adalah Mukromin. Nah, ini Mukromin, anggota TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat loh. Kebal hukum loh Angkatan Darat. Nama Mukromin, anggota TNI Angkatan Darat, Yonif 320 Pandeglang, Banten. Macam-macam kalian ya, macam-macam. Nah, apa yang dia katakan? Nah, dia ngomong apa ini ya? Saya balik dulu kamera saya. Lihat nih, dia ngomong apa ya? Perhatikan, apa statementnya? Perhatikan. Jadi yang namanya Mukromin, ya, anggota TNI Angkatan Darat, Yonif 320 Pandeglang, Banten. Nah, dia inbox saya itu udah tanggal 7 Mei yang lalu, udah lama ya, 7 Mei yang lalu, udah lama banget. Dia bilang begini, agama sampah itu adalah Kristen dan seterusnya itu, kelihatan ya. Nah, kemudian dia inbox lagi kemarin, ya kan? Tidak cukup dia menginbox lu, dia inbox lagi. Oh, berarti orang ini kayaknya memang mau cari viral. Nah, diviralkan lah. Iya, begitu ya. Kopassus loh. Bagaimana mungkin seorang anggota TNI, seorang Kopassus, itu ikut-ikutan diskusi lintas agama? Kau uruslah kerjaanmu. Gimana kok ngurus-ngurusin yang begini ya? Nah, apa fitnahnya dia? Perhatikan apa fitnahnya dia. Nah, jadi orang ini mengatakan yang seperti ini, teman-teman.
Ya, ininya. Kalian baca sendiri nih ya. Silakan kalian baca sendiri. Perhatikan, nih saya kasih tunjuk kepada kalian. Nanti kalian rapikan sendiri ya videonya. Dan silakan kalian upload di Facebook, di mana-mana ya. Ini adalah omongannya dia. Nah ini, lihat nih. Lihat nih. Ini adalah bahasa-bahasa orang Islam yang atit hati nih. Atit hati. Itu apa namanya akunnya dia itu. Cuman sama dia udah di private. Ketakutan dia. Udah di private sama dia. Dia ngomong apa tuh? Setelah, nah ya, pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Berkata kepadanya, ikutilah aku biar bisa bermesraan. Maka berdirilah Matius mengikuti dia lalu menyerahkan kemaluannya. Lihat nih. Ini makanya saya bilang inilah kerjaan anggota TNI Angkatan Darat yang ini. Inilah kerjaannya nih nah ini anggota TNI loh. Anggota TNI. Heran saya. Tapi teman-teman, saya mau sampaikan begini, pesannya begini. Bang Edis, apa pesan Bang Edis? Gini pesan saya. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik dulu kamera saya. Begini. Pesan saya begini teman-teman. Debat atau diskusi antara Islam dan Kristen itu menjadi satu mata diskusi, suatu topik diskusi yang bagus, yang hangat, yang layak untuk diperbincangkan. Iya. Debat Islam Kristen itu menjadi satu materi yang sangat menarik. Ya. Sebagaimana menariknya debat-debat politik. Ketika kalian debat cawapres, debat gagasan-gagasan calon presiden, itu tema yang menarik. Begitu juga debat antara Islam dan Kristen. Saya rasa itu akan menjadi tontonan yang baik, edukasi, jika muatan dari perdebatan itu memang berdasar. Iya. Ketika debatnya itu muatannya itu berdasar, ketika saya katakan Muhammad nikahin anak di bawah umur, Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, Muhammad menyuruh laki-laki dewasa menyusui perempuan dewasa yang bukan istrinya, Muhammad menyuruh minum kencing onta. Itu dasarnya ada semua itu. Mau orang Islam mau jungkir balik pun gak akan bisa bantah omongan saya ini. Semua ada dasarnya. Terjun saya dari Monas kalau orang Muslim bisa bantah omongan saya itu. Tapi yang dikatakan ini, dikatakan katanya Injil Matius pasal sekian tahun 1928 sebelum diedit. Dari mana kayak begitu, dari mana? Korbannya banyak loh. Korbannya banyak. Fitnah murahan itu yang mengatakan Bible 1928 ya, yang berisi tentang kemaluan-kemaluan dan lain sebagainya itu adalah fitnah murahan buatan orang Islam dan dipercaya oleh orang ini nih. Anggota TNI loh, kebal hukum loh. Nah, yang saya maksudkan begini teman-teman. Itu kan bukan lagi diskusi namanya. Itu bukan lagi debat namanya. Tapi sudah merujuk kepada hujat fitnah. Itu sudah tidak sehat lagi. Nah, orang-orang sampah seperti ini, masa ia masih duduk di prajurit yang sangat gagah berani? Buat apa? Nah, saya mau pesannya begini. Kemarin kalau nggak salah berapa bulan yang lalu ya, ada orang inbox saya. Tentang seorang anggota Polri di Maluku. Ya, orang Kristen. Bang, tolong bang, di-up kasus ini. Ternyata jawabannya diberikan oleh Tuhan kurang lebih sebulan lagi. Ini akan saya tunjuk ya. Ini bedanya teman-teman.
Nanti teman-teman rapikan sendiri saja videonya. Nah ini, kalian lihat nih, ya. Ini adalah seorang anggota Polri dari Polres daerah Maluku ya, Maluku Utara begitu. Dia membuat satu postingan, atau saya tunjukkan saja ya, Dia membuat satu postingan di Facebooknya begitu ya. Kemudian dia dipenjarakan. Nah kalau yang ngomong itu adalah Kristen karena minoritas, ya kan? Tapi kalau yang Muslim, itu namanya kondakwah. Iya. Maksud saya apa? Maksud saya, kalau bukan bidangnya, kalau kalian tidak mengerti, ya nggak usah lah ikut-ikutan ngapain. Urusin saja kerjaanmu, gitu loh. Sebentar, saya cari dulu beritanya. Sabar ya. Sebentar. Saya bukakan dulu beritanya sama kalian. Sabar. Inilah negara kita ya teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti bisa merapikan videonya. Jangan bulat-bulat di-upload begitu saja. Kadang-kadang yang upload juga asal-asal upload saja. Jangan. Upload ketika rapi, begitu kan kalian masukkan poin-poinnya nih ya. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan beritanya kepada kalian. Ketika seorang Kristen, ya, sesama aparatur negara menghina agama Islam, maka langsung dipenjara. Jadi, ya. Perhatikan, saya akan bukakan beritanya kepada kalian nih. Nih. Lihat ya. Kelihatan ya? Nih. Lihat nih. Halut ya. Miris seorang oknum anggota polisi di Polres Halmahera Utara, Maluku Utara bernama Hendra Labada diduga menebar ujaran kebencian melalui postingan di media sosial. Hendra diduga melakukan penghinaan terhadap agama dan diunggah ke Facebook dengan menggunakan akun pribadi Hendra Labada dengan postingan tangkapan layar video salah satu ustadz yang sudah diedit dengan sebuah foto dan bernarasi bermuatan penghinaan. Postingan Hendra Labada itu pun menuai kritikan pedas, hujatan dari netizen melalui kolom komentar. Terpisah, Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlikson Pasaribu, orang Batak ini Kapolresnya ya, saat dikonfirmasi membenarkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya itu. Pihaknya melalui Propam tengah melakukan pemeriksaan intensif dan seterusnya. Intinya anggota tersebut nih ya langsung ditangkap. Nah beda kalau aparatur negara yang melakukan Muslim. Nah seperti orang ini. Kalau yang Muslim gitu ya teman-teman. Silakan nanti kalian rapikan sendiri. Nanti kalian bikin aja video pembanding ya. Artinya kalian bikin gambar, terus kalian belah dua, terus kalau yang Kristen, kalau yang silakan ya. Bagi konten-konten kreator silakan ya, silakan. Iya. Nah apa omongannya dia? Omongannya si Anu ini. Ini nama akunnya itu ya. @allmkmk tuh. Nah itu. Sekarang sudah di private akunnya. Atut dia. Atut. Katanya tentara. TNI loh. Ini TNI loh. Ini TNI loh. Kok sekarang atut? Kayak Hello Kitty. Gimana? Katanya waktu inbokan sama saya,
Dengan gagah berani dia katakan, silahkan katanya, kamu posting, kamu sebarkan katanya. Iya. Silahkan kalian. Saya nggak pernah. Saya ini teman-teman ya. Selama saya berdebat atau membuka diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen, tidak pernah sekalipun keluar dari mulut saya suatu kata-kata yang merupakan hujat atau penistaan. Gak pernah. Kalau ada, bahkan saya menantang seluruh umat muslim dari Sabang sampai Merauke untuk melaporkannya ke Bareskrim. Gimana sih kalian ini? Kalau memang kalian dapati saya memfitnah, menghujat agama Islam, kalian pergi. Tuh, ada anggota baru kalian tuh, namanya Rudi Iskariot. Datang sama dia. Di sebelah mananya saya menghujat agama Islam? Tidak pernah saya menghujat agama Islam. Ngarang saja kalian. Kalau yang menghujat itu yang kayak begini. Nah, saya balikin lagi kamera saya. Biar kalian bisa baca ya. Mungkin yang di YouTube layarnya terlalu kecil. Tapi yang di TikTok udah jelas ya. Bisa kalian baca. Nih. Ini akunnya. Ya, itu Instagramnya juga ada itu ya. Silakan bisa kalian cek itu. Nah, lihat itu. Lihat post anunya. Ya kan? Kesaksian Matius, naiklah. Saya tidak berani menyebut nama Tuhan kita yang mulia ya. Naiklah. Saya sensor ya. Ke atas keledai betina. Seperti biasa. Ya kan? Selalu memasukkan jari telunjuknya. Ini kerjaan muslim nih kayak begini. Ini muslim. Karena sudah tidak bisa lagi membantah Edis TV, maka mereka mengarang ayat karangan. Emang ada kayak begitu. Terus dia bilang sama saya, itu memang benar, itu Alkitab kalian sebelum kalian edit katanya. Barang siapa umat muslim yang bisa menunjukkan Alkitab sebelum tahun 1928 yang seperti itu, maka saya Edis TV terjun dari Monas. Kalau mau debat, ayo debat yang sehat. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang baik kepada saya. Akan saya ladeni. Sampai jauh mana kamu akan saya ladeni? Kalau kamu memang mau benar-benar berdebat dengan sehat. Tetapi kalau kamu sudah menunjukkan Bible 1928, naik keledai begini dan segala macam, itu namanya kamu sudah menunjukkan kapasitasmu sebagai seorang sampah. Iya, memang begitu. Nah, siapa orangnya nih? Nah, orangnya ini teman-teman ya. Orangnya adalah ini. Nah, itu. Namanya siapa? Namanya Mukromin. Nah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Yonif 320 Pandeglang, Banten. Tuh, itulah isi inboxnya sama saya. Begitu teman-teman ya. Silakan. Kalau kalian mau naik ke sini, coba tunjukkan sama saya Bible yang sebelum 1928 yang bunyinya begitu. Tunjukin sama saya. Kalau ada, maka saya Edis TV terjun dari Monas. Ayo, saya terjun dari Monas. Udah banyak loh teman-teman korbannya, ya. Teman-teman korbannya sudah banyak. Salah satunya korbannya itu adalah korban daripada fitnah murahan itu adalah Irma. Kalian masih ingat Irma ya? Masih ingat kalian Irma? Irma itu
itu disesatkan oleh Nandar, sebentar, aduh jatuh lagi jepitannya, sebentar. Irma itu disesatkan oleh Nandar, Riva dan kawan-kawannya. Akhirnya dia sama membacakan ayat yang sama dengan ini si Anu satu ini, ya, Ukrobin satu ini. Dia mengatakan hal yang sama. Dia katakan kepada Tuhan kita yang mulia, naik keledai begini segala macam. Tapi kalau Muslim kalau begitu ya wajar lah, gimana namanya Muslim. Ada orang Kristen yang akalnya serendah itu mengedit-edit Al-Quran, gak ada. Apa yang dikatakan di dalam Bible? Jangan kamu mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Makanya orang Kristen gak ada yang edit-edit Al-Quran seperti cara murahan yang dilakukan oleh pengikutnya Muhammad. Loh, kalau pengikutnya Muhammad emang boleh berbohong kok. Menurut ajaran agama Islam, ketika menghadapi seorang musuh atau di dalam sebuah peperangan, maka bohonglah solusinya. Kalau kalian itu cuman bisa ngoceh ini. Kalian itu nggak ada artinya. Kan sudah saya bilang, pergi ke Bareskrim kalau memang kalian dapati saya memfitnah agama Islam. Gimana sih kalian ini? Gak ada gunanya kalian cuma ngoceh begini, tangkap. Nggak, itu apa fungsinya itu? Fungsinya nggak ada, nothing. Nggak berguna sama sekali. Makanya kalau kalian sebagai Muslim mendapati saya memfitnah agama Islam, silahkan berangkat ke Bareskrim sana. Gimana kalian ini? Oke, kita kasih naik ada. Bentar, kita kasih naik ada Ar-Rahman. Ya, silakan. Rijal, ya silakan Rijal. Saya sebenarnya nggak mau lama pajang-pajang mukanya di ini. Oke, saya hilangkan saja ya mukanya. Intinya kalian sudah dapat dan kalian rapikan sendiri, silakan. Ya Rijal, apa yang mau kamu sampaikan Rijal? Aku kan orang yang mempelajari Bible. Pengetahuanku tentang Bible mungkin dikatakan orang yang paling tahu di bumi ini. Dan setelah itu sebentar, tenang. Di dalam Bible itu Tuhannya sangat Rijal, kamu tenang dulu. Kalau saya bicara kamu tenang dulu. Tuhan yang sangat biadab. Kamu pernah dengar nggak Alkitab 1928 yang kalian gunjang-guncingkan itu? Pernah dengar? Pernah dengar? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Oke, baik. Kalau nggak pernah dengar ya. Tapi sebelumnya saya pernah lihat itu satu video kamu yang berkata tentang itu. Tentang Alkitab 1928. Tentang Alkitab 1928? Apa yang kuucapkan? Ya kamu bacakan seperti yang dibacakan sama tentara tadi itu, tentara. Nih, sebentar, saya balikan ya. Saya balikan biar kamu bisa lihat nih. Sebentar nih. Sebentar ya. Coba matikan kipasmu dulu, Jal. Biar enak, Jal. Coba kau bisa bacakan itu, Jal, yang warna merah itu. Itu pun dulu sudah pernah kau baca. Kau jangan pura-pura. Coba. Kau jangan pura-pura bengak, jangan pura-pura nggak tahu. Ya silakan. Benar tidak kau juga pernah membaca ayat murahan karangan orang-orang Islam pengikut Mamat? Pernah nggak? Coba.
Masih kau bisukan itu, masih kau bisukan. Dis, coba besarkan, nggak kelihatan. Saya tidak bisa membesarkan karena itu kan hanya gambar, sudah ada di galeri. Ya, screenshot dulu, baru besarkan. Bisa itu. Tidak bisa, Riz. Sebentar, saya coba ya, saya coba. Saya tahu sekarang fitur baru nih, sebentar. Sebentar. Saya balik dulu, saya ginikan. Saya ada fitur baru, fitur barunya pakai tangan ya. Bentar. Nah ini. Bentar. Nah ini. Nah, coba Jal. Aduh. Besar kelihatan? Coba kau baca. Kelihatan? Enggak, Dis, enggak kelihatan. Hoit, hoit. Nah, sekarang saya udah punya fitur baru kan. Nah, ini coba nih. Nah. Coba. Kelihatan nggak? Enggak. Tidak kelihatan. Ya sudah, kau di bawah sana. Ya, baca aja. Kau pura-pura saja kamu. Dis. Kamu aja dulu udah pernah baca kok. Gimana? Ya, nah ini nih postingannya nih. Nah ini. Kelihatan ya? Nah ini. Kalau teman-teman bisa lihat nih, nah ini. Ini adalah kerjaan-kerjaan orang muslim. Ya. Fitnah-fitnah orang muslim karena memang sudah mereka itu sudah kalang kabut. Mereka sudah kelabakan mereka. Kalau debat Islam dan Kristen, Islam tuh selalu babak belur pokoknya. Sehingga mereka membuat ayat-ayat murahan seperti itu. Katanya Bible sebelum 1928. Nah, dan itu teman-teman sudah banyak memakan korban. Korbannya sudah banyak sekali. Salah satunya adalah Irma. Ada kan video Irma yang ngomong seperti itu? Nah itu, salah satunya dia kena korbannya itu. Karena memang di dalam agama Islam ini, kalau ada sesuatu ya langsung dipercaya begitu saja. Tidak diteliti kebenarannya. Sehingga mereka biasa memakan sampah atau berita-berita murahan. Maksudnya ya, bukan sampah di bantal. Maksudnya mereka biasa mengkonsumsi sampah. Maksudnya informasi-informasi yang merupakan fitnah belaka seperti itu. Nah, para penyebar informasi sampah itu juga adalah para ustadznya. Contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad. Dan saya akan buktikan semua itu. Silakan kalau kalian ingin membantah saya, naik kemari silakan ya. Naik dan bantah. Kalau kalian sanggup, saya akan jabani. Mau sampai mana kalian? Oke, kita kasih naik ada Tengku Sairi. Oke, silakan kita kasih Tengku Sairi. Silakan. Oke, dia tidak berani, teman-teman. Kita kasih naik yang selanjutnya. Bentar ya. Nah, ini pesannya nih biar kalian lihat. Oh. Tidak saya simpan ya. Oke lah. Oke, kita kasih naik ada. Nah ini nih, nah ini ya kita punya foto anu bagus nih. Oh nggak bisa ya? Oh belum kita bikin ini, jadi nggak kelihatan. Sabar. Oke, ini saja ya. Teman-teman sudah dapat ya video tadi ya, si Mukrobin tadi ya. Silakan upload di Facebook kalian masing-masing. Oke, kita kasih naik ada. Pokoknya kalau teman-teman pengen viral ke sini. Kalau kamu mau cari viral, kamu ngomong sama saya, biar saya orbitkan kamu menjadi artis. Iya. Cuman saya tidak akan memviralkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan diskusi atau debat antar iman begitu. Bukan seperti Rudi Iskariot.
Ya. Kalau kalian mau viral tentang diskusi-diskusi lintas iman, bisa, bisa ya, saya bisa. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar. Bang Arios. Bang Arios. Oke, Bang Arios tidak nyangkut. Kita kasih naik ada sebentar ya. Maria. Mana tadi Maria? Maria, silakan Maria. Oh. Yang saya pencet Maria tapi yang naik G. G. Halo G. Oke, saya turunkan ya. Kalau nama-namanya tidak jelas, kalian memang akan sulit naik tempat saya ya. Misalnya kalau kalian punya akun TikTok, namanya itu L atau GGGG atau kucing begitu, itu kalian saya naikkan tahun depan. Gitu. Tapi kalau nama kalian asli begitu Ori, pasti cepat saya naikkan sini. Oke, kita kasih naik ada Mama. Maaf. Ini juga namanya sebenarnya aneh ini Mama. Silakan Mama Maaf. Kan? Hilang lagi kan Mama Maaf kan? Coba kita kasih naik ada Rizal. Oh, lari Rizal. Oh, masih ada Rizal 24. Halo, pagi. Selamat pagi Rizal. Sayang sekali Rizal, kamu belum bisa menyalakan kamera nih Rizal. Ya. Terima kasih Om Edi. Jadi saya turunkan dulu ya, saya turunkan. Kita kasih naik ada Maria Harti. Oke, Maria Harti. Ya, selamat siang Maria Harti. Selamat pagi. Baru jam 10 pagi. Ya. Silakan. Bagaimana ini kameranya bagaimana nih? Saya nggak tahu nih. Saya belum bisa menyalakan kamera juga. Anda belum bisa menyalakan kamera karena pengikut Anda masih 24. Jadi saya turunkan dulu ya. Mohon maaf. Kemudian kita akan naikkan kembali ada, bentar ya. AG Story. Ini AG Story sudah pernah naik. Bentar. Tenang, sabar ya teman-teman ya. Kita pilihin ini orang-orang yang memang benar-benar dengan akun asli dan juga dengan pengikut yang cukup untuk menyalakan kamera. Kita kasih naik ada saudara Dwi. Oke, Dwi Ranti. Ya, selamat pagi Dwi Ranti. Selamat pagi Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Ya, Bang Dwi Muslim Bang. Baik, makasih Bang Edis. Ini ada yang mau saya sampaikan. Sebentar, saya tanya Kristen, dulu. tapi ada yang ingin mau saya sampaikan ke Bang Edis. Abang Kristen, silakan. Iya, silakan tanya Bang. Iya. Tadi malam saya naik ke YSPI. Nah, habis saya diskusi itu saya dihajar oleh pengikut dia. Nah, jadi diskusi kami itu
saya menanyakan kepada Yusuf PI, dan Yusuf PI mengakui bahwa benarkah, aku bilang, Bible itu sudah diselewengkan menurut versi Islam. Nah, Yusuf PI mengiyakan. Nah, kalau kita mengatakan sudah diselewengkan, artinya kita punya data yang naskah aslinya. Ternyata dia tidak pegang naskah aslinya, dia hanya menunjukkan yang data-data kodeks Sinaiticus itu yang dia tunjukkan kepada saya gitu kan. Nah, seperti itu yang saya sampaikan. Akhirnya apa? Yusuf PI Pane menjawab itu, saya habisan dihajar oleh di DM oleh mereka ini, kau tolol, katanya kau bodoh, segala macam. Padahal apa yang saya katakan itu benar. Kenapa saya katakan benar? Karena orang yang mengatakan itu diselewengkan berarti dia pegang apa yang diselewengkan, melihat perubahan apa yang diselewengkan di situ di dalam bahasa mereka. Gimana tuh Bang Edis? Ya, baik. Jadi begini. Sebenarnya kalau temanya itu internal kekristenan, itu sebenarnya tidak ada fungsi atau kegunaannya dalam diskusi Islam dan Kristen begitu. Karena kita ini diskusi Islam dan Kristen, maka kita harus membahas sesuatu yang ada hubungannya dengan agama Islam. Makanya tepat perkataan Anda tadi, Bang. Kalau memang dia katakan bahwa Injil ataupun kitab-kitab sebelumnya itu sudah dipalsukan, maka tugas orang-orang Islam adalah membawa Injil yang asli. Tapi sampai sekarang orang Islam tidak tahu di mana Injil yang asli. Bahkan kalau misal di dalam ini di diskusi Islam Kristen ini kan ada yang di Indonesia, ada yang di Eropa, dan ada yang di Amerika sini ya. Nah, di Amerika sini itu ada sebuah jargon begitu yang kami lakukan untuk dalam tanda kutip mengata-ngatai orang Islam. Jargonnya itu adalah Islamic Dilemma. Apa itu Islamic Dilemma? Islamic Dilemma itu adalah sebuah statement Islam tetapi mukul mukanya sendiri. Apa itu? Gini. Jadi orang Islam punya pandangan bahwa Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu. Bahkan ada ayatnya, Quran itu mengkonfirmasi Bible, mengkonfirmasi Injil, mengkonfirmasi Taurat. Tetapi masalahnya, kitab yang dikatakan mengkonfirmasi itu dikatakan dipalsukan. Jadi ini ibarat kata ini Islam ini babak belur dengan statementnya sendiri. Gitu. Bagaimana dia mengatakan bahwa Bible atau kitab-kitab sebelumnya itu membenarkan agama Islam, membenarkan Muhammad, tetapi kitab-kitab yang sebelumnya itu adalah kitab-kitab yang dipalsukan. Maka kesimpulannya adalah Muhammad dibenarkan oleh kitab yang dipalsukan. Iya, seperti itu. Itu namanya Islamic Dilemma. Ya. Begitu. Baik. Terima kasih infonya Bang. Oke. Sama-sama Bang ya. Kita undang muslim yang lain ya Bang ya. Ya, oke. Oke, makasih Bang Dwi Ranti. Oke, saya turunkan. Ya, teman-teman sekalian ya, silahkan ya. Selagi kita diskusi masih by data, sehat ya. Mari ya. Ini tak ubahnya atau tak berbeda juga dengan debat-debat dengan isu-isu lain. Kita debat dengan isu-isu sosial ya. Seperti itu. Apa yang kita ambil dari perdebatan ini adalah sebuah pelajaran. Begitu. Ingat ya, Edis TV itu acara diskusi atau debat Islam Kristen. Edis TV bukan acara caci maki ataupun hujat antara Islam Kristen. Ingat ya, yuk silakan. Bagi yang mau naik, saya berikan kesempatan untuk naik. Kita kasih naik ada David Segara. Oh, lap.
Lap, pong nih Jawa, lap. Silakan David segera. Bang, nyo kabar. Wah, ini kabar nih kau. Wawai. Ya silakan nyalakan kamera. Nah kedah. Angkat saya ini wah. David wah. Gara-gara Bang Edis. Hilang bang suara bang. Hilang bang. Bisu. Nah kita langsung kehilangan suara dia wah. Udah. Sekarang udah silakan bang. Silakan. Udah. Iya gara-gara Bang Edis jadi bingung saya ini sekarang. Yang benar dulu yang benar dulu. Istri saya aja udah nggak mau sholat lagi sekarang. Nah keda. Istri nggak mau sholat lagi. Dan saya juga kebingungan jadinya ini. Oke lah Bang David. Iya Bang David. Saya awalnya jujur aja Bang, awalnya memang marah sama Abang. Gitu, awalnya memang marah. Kedua, ya cari tahu. Betul kan? Yang ketiga nyocok-nyocokin. Yang keempat ya mangun-mangun lah. Nah, kan sudah saya bilang 1 kali nonton Edis TV memang marah. 2 kali udah mulai cari tahu ini bener nggak sih yang dibilangin dia ini. Iya. Ketiga kali mulai manggut-manggut mengiyakan. Nah itu awas yang keempat kali. Udah terima nonton aja sambil buka Google. Apa sih dibilang Edis, buka juga Google. Sama nggak sih dengan yang dijelaskannya? Sama. Betul yang saya bilang itu betul. Udah itu ya udah. Jadi setiap Bang Edis tayang gitu, kita pakai ini ya, pakai dongle di TV, ditaruh di TV yang besar. Sekeluarga nonton, udah kabur semua. Nggak ada lagi mau sholat, udah istri-istri saya. Iyalah. Tapi ya itulah artinya proses ya. Makanya saya bilang ketika terjadi diskusi atau debat begini, kita mengambil satu pelajaran begitu. Apakah iman kalian akan semakin kuat atau hancur? Kan gitu saja pilihannya. Ini hancur ini. Oke lah Bang David, kita kasih kesempatan dulu ya. Oke siap Bang. Makasih Bang ya. Sama-sama Bang David, sama-sama. Ya. Itulah teman-teman ya. Jadi jangan dibilang bahwa apa yang saya katakan ini merupakan fitnah. Kalau memang ada seorang muslim yang sanggup mematahkan argumen atau pernyataan-pernyataan saya akan menerjunkan diri saya dari Monas. Pulang saya, naik saya ke Monas, lompat. Misalnya pernyataan saya kalian dapati merupakan fitnah. Ayo, silakan. Saya berikan kesempatan. Naik dan patahkan perkataan saya. Oke, kita kasih naik ada. Terima kasih Bang Roni. Terima kasih Bang Roni. Kita kasih naik ada. Namanya ini sebentar, kecil sekali. Muhammad Muhammad Saifullah. Muhammad Saifullah. Ya silakan. Muhammad, nyalakan kamera Anda. Silakan Muhammad. Muhammad. Nah, naik tapi cuman diam. Jangan ngambek begitu. Yuk. Mau permen? Cup. Halo Muhammad. Nah, kan? Giliran naik semangat 45, giliran ngomong langsung kayak nggak bisa makan, kayak orang nggak pernah makan. Ayo silakan.
Kita kasih naik ada Tika. Sebentar. Tika. Oke, coba kita kasih naik Tika ya. Sebentar. Tika Cinta. Kalau yang naik Nafri. Sebentar. Sebentar ya. Saya kasih naik Tika. Halo Tika. Tika Cinta. Silakan nyalakan kamera. Selamat siang. Selamat siang Tika Eka Cinta. Muslim atau Kristen? Kalau agama bawaan Islam ya, agama dari lahir Islam. Tapi kalau Muslim aku nggak jamin, aku udah Muslim apa belum. Tapi di KTP Islam? Iya, karena aku lahir di kata mereka dari keluarga Islam. Tapi nggak tahu. Maksudnya kata mereka gimana itu? Kata orang tuaku dan sekitarku. Oh, berarti selama ini Anda sholat atau Anda ngaji? Waktu kecil sholat, ngaji. Coba kami mau dengar buktinya bahwa Anda ngaji sholat, silakan. Coba bacakan atau bunyikan ayat-ayat Al-Quran, kami mau dengar. Kami tidak mau asal-asal klaim-klaim saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ini muslim. Tapi coba ada nggak bacaan lain coba? Itu kan Al-Fatihah kan lumrah itu. Coba bacaan yang lain coba. Niat sholat, bacaan sholat gitu. Ya usolli fardhu maghribi arba'a raka'atain mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Sah ini udah muslim. Udah sah, udah percaya kami sekarang. Oke. Tika, ini mau cerita apa ini Tika? Silakan. Tika tuh nggak mau cerita apa-apa, tapi Tika tuh pernah naik di roomnya kak siapa gitu. Terus dia bilang, dia nyanyi rohani kan? Dia nyanyi rohani, emang lagunya nyentuh. Nah terus kata kakak itu bilang, Tika kamu bisa gabung di Edis. Nah di situ aku penasaran Edis TV itu siapa dan gimana gitu. Terus aku cari infonya, aku lihat sebagian videonya, kadang-kadang ya itu tadi bertentangan sama tema, ya kan, bertentangan sama tema. Terus ada yang nggak terima. Aku tuh juga bingung. Aku Islam bawaan ya, Islam dari lahir, kata orang tuh Islam dari lahir. Terus aku pernah masuk gereja 2 tahun, tapi untuk kerja gereja di Singapura untuk kerja. Di situ setiap malam minggu pun aku ikut mereka masuk ke dalam, dengar khotbah mereka. Sedikit banyaknya aku dengar khotbah mereka. Terus aku ngelihat sesuatu mukjizat ya dalam gereja itu. Terus aku juga lihat gitu kan, aku juga menyaksikan warga-warga Islam ya, kaum Islam juga ada yang seperti itu, ada yang punya kelebihan kayak gitu, bisa memberikan apa sih, aku nggak bisa ngomongnya sih Bang Enis. Nah itu aja curhatnya. Tapi intinya sekarang gini, intinya kamu melihat diri kamu sekarang itu masih sebagai Muslim atau gimana? Sebagai diriku sendiri. Kamu tidak menganggap dirimu sebagai Islam lagi? Aku nggak nganggap Islam karena aku belum yakin Islam. Kalau Islam itu kan ada Islam yang konteks Islam yang aku tahu itu berserah diri ya, berserah diri. Tapi kadang-kadang aku nggak pernah nerima kenyataan hidup. Aku harus bertarung sama diriku sendiri untuk menghadapi segala sesuatunya itu. Oh ini gimana gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan memang berserah gitu. Jadi aku Muslim apa belum tuh aku kurang yakin. Tapi agama, maksud saya begini. Apakah kamu mempercayai Muhammad?
Aku percaya Muhammad karena mereka orang terdahulu yang membawa apa sih sebagai tuntunan gitu. Tuntunan. Baik, kita ini dia perlu mendengar tentang Muhammad. Baik. Baik, Muhammad itu adalah seorang orang terdahulu sebagai tuntunan atau guru, suri tauladan yang pantas ditiru ya. Ya. Baik. Nah, inilah gunanya kamu harus mendengar channel Edis TV. Kenapa? Oke. Karena di channel Edis TV inilah orang-orang itu bertaubat dari mengatakan hal yang barusan kamu ucapkan tadi. Iya. Baik. Ketika kamu katakan bahwa Muhammad itu adalah seorang guru yang pantas ditiru, yang pantas diikuti, suri tauladan, panutan, maka kamu harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan dia itu adalah baik. Betul? Ya kan konteks dari murid itu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi itu kan terserah saya mengikuti atau tidaknya. Bukan masalah gini. Ini bukan masalah kamu mengikuti atau tidaknya. Ini masalah kebenaran di balik statementmu yang mengatakan bahwa Muhammad itu seorang suri tauladan yang baik. Seorang panutan. Ketika kamu katakan dia seorang panutan, maka apa yang pernah dilakukan dia itu menjadi contoh yang baik bagi manusia-manusia, betul? Iya juga kalau yang menganggapnya seperti itu, kalau enggak juga kan orang harus cari tahu. Bukan, kamu sendiri menganggap dia panutan nggak? Tadi kan barusan kamu katakan dia panutan. Ya iya, kamu menganggap Muhammad siapa, ya kan? Kalau menurut orang terdahulu, kan aku bilang menurut orang terdahulu. Bukan, ya saya kan? tidak tanya menurut orang terdahulu. Menurut diri kamu pribadi, seorang Tika Eka. Bagaimana sudut pandang kamu, pendapat kamu tentang Muhammad? Apakah dia pantas menjadi suri tauladan? Pantas aja, semua juga pantas menjadi suri tauladan kalau segala sesuatunya itu baik menurut hakikatnya. Tapi kalau baik, kita tes ya. Gini. Jadi di dalam ajaran agama Islam, sehubungan kamu perempuan, saya mau tanya dulu sama kamu. Kenapa? Kalau misalnya kamu disuruh, mohon maaf ya. Kalau kamu misalnya disuruh menyusui atau menetei seorang pria dewasa yang bukan suamimu, kamu akan lakukan atau tidak? Ini nih gimana gitu. Ini nih pertanyaannya itu kayak konyol gitu. Bukan konyol, ini ada kaitannya dengan Muhammad. Sebentar, tenang. Kamu kan gini, statement kamu tadi mengatakan bahwa Muhammad itu orang baik. Dia patut dicontoh, patut ditiru. Bukan patut. Ajarannya itu kan itu terserah kembali sama kita. Kalau kita mau ngikutin, kalau enggak ya kan enggak apa-apa. Namanya contoh itu kalau mau kita contoh, kalau enggak kita contoh. Begini, Tika, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Statement kamu adalah Muhammad itu seorang guru. Iya. Statement kamu Muhammad itu adalah orang jadi panutan. Edis juga bisa jadi panutan, jadi guru bagi seseorang yang emang menurut mereka ajaran Edis bagus. Terus semua. Oke, sekarang saya tanya, apakah ajaran Muhammad bagus? Edis sama Muhammad sama dong. Sebentar, menurut apakah Mas ajaran Adi. Muhammad bagus? Bagus. Baik. Menurut orang yang menganggap itu bagus. Menurut kamu? Kalau aku tinggal milih-milih. Milih Kayaknya apa? nggak jelas. Baik, kamu di bawah dulu. Baik, kamu di bawah dulu, nggak jelas suara. Tapi percayalah teman-teman ya. Begini, kita ini kan sudah pengalaman teman-teman. Sebenarnya saya juga ingin mendidik teman-teman. Begini teman-teman, banyak orang ya
pindah agama itu dengan modus-modus tertentu. Banyak. Dia pindah ke Kristen biar apa? Biar dapat koin. Contohnya siapa? Contohnya tidak perlu saya sebutkan. Kalian sudah pada tahu. Siapa yang kemarin mau masuk Kristen terus dapat koin, dia hore senang. Haus terbang begini. Enak nih kata dia. Setelah koin habis, setelah tidak ada yang jadi koin, maka dia sudah mulai menghujat Kristen. Teman-teman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, makanya teman-teman itu punya hikmat. Kalau ada orang, dia itu mau jadi pengikut Tuhan Yesus, kita harus lihat apakah dia sungguh-sungguh atau ada udang di balik bakwan. Ya. Pastikan teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman itu begitu mudahnya begini dan segala macam. Lihat dulu. Ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan, mari berhikmat. Jangan kalian terlalu euforia ketika ada seseorang yang sudah meragukan Islam, kemudian mau masuk Kristen. Jangan euforia dulu. Ya, kita tes dulu dia perjalanan. Benar nggak dia, sungguh-sungguh nggak dia. Nah, kalau jangan berbelat-belit seperti yang tadi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar ya, kita lanjutkan. Ada Wenda Yoman. Ya, selamat pagi Wenda Yoman. Halo Wenda. Oke, Wenda Yoman nampaknya tidak nyangkut. Dia perkara jaringan. Pastikan teman-teman kuat ya jaringan ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, sebelum melanjutkan kembali, sekali lagi teman-teman, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian, saya mengingatkan kembali teman-teman bahwa kita punya program untuk mendirikan rumah apologet kita di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mendapati channel Edis TV ini keren, bagus, bermanfaat, edukatif, ya, dan ekonomis, ya, bukan ekosistem ya, ekonomis. Karena pemberitaan kebenaran ini itu dilakukan hanya dengan bermodalkan media sosial sederhana seperti ini saja, ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport terus berlangsungnya Edis TV dan pendirian Rumah Apologet ini, teman-teman bisa mensupport dengan cara berkolekte atau memberikan persembahan untuk pembangunan Rumah Apologet di sini ya teman-teman ya. Mensupportnya ada di layar. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, silakan teman-teman nonton, lihat ya ada tulisan berjalan di situ di layar saya. Kalau teman-teman nonton di YouTube ya. Nah, bagi teman-teman yang nonton di TikTok, teman-teman juga bisa melihat itu. Silakan teman-teman screenshot supaya tidak kehilangan nomornya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Sekali lagi saya umumkan teman-teman tentang banyaknya akun-akun Edis TV palsu. Ketahuilah teman-teman, akun saya itu hanya ada 2. Ya, akun Edis TV yang asli di TikTok hanya ada 2 dan di YouTube hanya ada 1. Dan akan segera nanti saya akan buat akun resmi Edis TV di Facebook. Segera akan saya buat ya teman-teman. Dipastikan kalian memfollow akun yang asli supaya apa? Supaya kalian nanti tidak dikirimi pesan oleh akun-akun palsu Edis TV ya, buatan-buatan kadrun ya. Karena banyak akun-akun Edis TV buatan kadrun akan mengirimi kalian pesan.
Nanti kalian dimintain begini, minta begitu, minta itu kadrun, itu kerja. Pastikan kalau kalian ingin mensupport Edis TV, penerimanya itu adalah Edis Sidabutar karena itu nama saya. Nama asli Edis TV itu adalah Edis Sidabutar. Kalau penerimanya bukan itu, maka itu sudah pasti palsu atau penipuan. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Dede Kurnia 17. Dede Kurnia. Ya kan, Dede Kurnia. Silakan Dede Kurnia, Muslim. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Ya, gimana, Bang? Silakan nyalakan kamera. Mari, kalau mau diskusi silakan. Saya bantu. Nyalainnya nggak bisa nih, gimana ya? Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda terima. Ya. Belum. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Terima kasih, Bang Edis. Ya. Ini saya sebenarnya mau menyampaikan ya, nggak apa-apa ya, ada waktu sebentar ya. Silakan. Saya itu melihat orang memahami Islam itu keliru gitu, Bang Edis. Contohnya arti Islam sebut di Al-Quran itu orang menganggap kata Islam itu agama. Jadi seakan-akan kalau saya sebut Tuhan kita itu Allah ya, menciptakan agama, padahal bukan itu. Islam itu kan berserah diri. Jadi Tuhan yang disebut Allah Islam itu nggak menciptakan agama. Itu Bang Edis. Berarti Islam bukan agama. Menganggap, sebentar, Islam iya. berarti bukan agama ya? Islam itu artinya berserah diri. Berarti Islam bukan agama ya? Islam berserah, nanti dulu ya. Islam itu artinya berserah gimana diri. ya? Sebentar Bang, sebentar. Apakah Islam itu agama? Islam itu dijadikan nama satu agama akhirnya. Arti sebenarnya Aslinya Islam itu agama nggak? Aslinya berserah diri artinya. Agama bukan? Maka sekarang jadi nama agama Islam. Saya nggak bilang sekarang Bang. Aslinya Islam itu agama bukan? Iya, sekarang aja jadi agama. Sebelum turun Al-Quran kan nggak ada nama agama Islam, Bang. Sebelum Al-Quran turun, jadi itu nggak ada bingung agama dengan Islam. abang ini tadi katanya bukan agama, sekarang agama. Iya, dengerin dulu. Jadi orang menciptakan agama itu kan bukan sekarang-sekarang sama pengikutnya. Bang, jangan bilang orang, Bang. Jangan bilang orang, jangan bilang sekarang. Menurut Al-Quran, Islam itu agama bukan? Bukan. Bukan. Berarti? Islam itu berserah diri artinya. Oh, Islam bukan agama. Berarti kemungkinan Ya. besar ormas ya. Oke. Baik. Islam itu berserah diri, Bang. Artinya itu. Iya, Islam bukan agama. Berarti ormas kan? Islam yang dikatakan di Al-Quran itu bukan agama. Bukan tapi agama. Islam berserah diri. Oke. Arti itu berserah Baik. diri. Baik. Lalu Jadi saya sampaikan sebentar ya, Bang ya. Kayak Muslim itu adalah gelar bagi orang yang udah Islam itu berserah diri, itu Muslim itu jadi sama. Jadi nggak ada di Al-Quran itu Islam itu agama, nggak ada. Dan juga yang kita sebut Allah itu di Al-Quran itu sebenarnya itu turunnya wahyu itu. Saya mau nanya ke abang nih, yang 13 tahun katanya udah belajar agama Islam. Sama nggak saya? Bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad? Gimana caranya menurut abang? wahyu tidak pernah turun kepada Muhammad. Wahyu, yaitu Menurut itu turunnya Al-Quran. kepada Nabi Muhammad itu. Iya, seperti apa turunnya itu ke? Baik. Bisa Nabi Muhammad itu sehingga Menurut Muhammad menjadi sendiri ya, seperti apa Al-Quran. wahyu turun kepada Muhammad ya? Mm-mm. Baik, saya akan tunjukkan ya, sabar ya. Seperti apa wahyu turun, sabar. Bentar. Saya balikkan dulu Biar kamera sama, saya. Bang. Saya balikkan dulu kamera saya. Saya tidak mau kata Edis TV ya, atau kata omongan saya sendiri, tetapi saya mau kata Muhammad. Ya, seperti kata Muhammad sendiri. Baik. Seperti apa wahyu turun? Baik. Lihat ya. Ini hadisnya.
Oke? Terkadang datang kepadaku seperti suara gemericing lonceng. Dan cara inilah yang paling berat bagiku. Lalu terhenti dan aku sudah memahami apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki. Lalu berbicara kepadaku, maka aku pun mengerti apa yang diucapkannya. Ini hadisnya ya. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, bla 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 dan seterusnya. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini yang paling berat bagiku. Lalu aku terhenti dan aku sudah memahami apa yang dia sampaikan. Dan terkadang datang menyerupai malaikat seperti yang saya baca tadi di atas. Dan sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau. Kata Aisyah ya, kata Aisyah. Pada suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti. Dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Jadi menurut Aisyah, ketika wahyu turun kepada Muhammad, Muhammad itu keringetan. Dan kata Muhammad seperti suara lonceng. Nah, ternyata omongan Muhammad ini membuktikan dari mana Muhammad ini dapat wahyu. Muhammad pasti dapat wahyu dari setan. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Nih, saya tunjukkan. Saya buktikan ya. Nih. Sabar ya. Apakah bahwa wahyu itu tadi adalah gemerincing lonceng itu adalah dari setan? Baik. Lihat ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, lonceng adalah seruling setan. Jadi lonceng itu seruling setan. Saya bacakan. Nabi SAW mengabarkan bahwa lonceng yang digantung di leher hewan adalah satu media yang digunakan setan untuk menyibukkan manusia dan memalingkan mereka dari tujuan mereka diciptakan. Adapun lonceng pengingat maka telah difatwakan oleh Al-Lajnah dan seterusnya Komite Fatwa Saudi. Ya biasalah mereka akan melintir omongan Muhammad ya. Karena omongan Muhammad nggak masuk akal bagi mereka. Lonceng yang digunakan di rumah, sekolah dan semisalnya hukumnya boleh. Karena apa? Karena kalau tidak dikatakan boleh maka harus merujuk ke sini. Lonceng adalah seruling setan. Nah, karena orang Islam tidak mau kesannya seperti membantah Muhammad, maka harus dikeluarkanlah fatwa kecuali lonceng sekolah, kecuali lonceng sapi. Jadi sudah terbukti ya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar. Saya balikan dulu kamera saya. Sabar. Jadi sudah terbukti bahwasanya wahyu datang seperti suara lonceng dan Muhammad yang sama berkata suara lonceng itu adalah seruling setan. Kesimpulannya Muhammad dapat wahyu dari setan. Gini Bang, jadi itu tuh kan bahasa wahyu itu bukan bahasa Arab. Disebutnya bahasa Rob, bahasa ilahi. Jadi wahyu itu adalah getaran ilahi. Berbentuk frekuensi energi. Jadi keterima Nabi Muhammad itu dalam frekuensi yang bisa sama dengan frekuensi wahyu itu. Cara turunnya. Baru diterjemahkan, orang sering bilang malaikat. Malaikat itu sebenarnya ada dalam diri kan. Dalam diri kita semua itu ada malaikat itu. Sebentar Bang Dede. Bang Dede, ya? Menurut Muhammad, kata Aisyah, wahyu turun terdengar seperti apa? Benar Bang. Saya sebentar Bang Dede, gini Bang Dede, gini. Saya paham begini Bang Dede. Dalam sebuah diskusi ada argumen-argumen yang berdasarkan hawa nafsu. Ada argumen-argumen yang berdasarkan asumsi. Ada argumen-argumen yang berdasarkan hayalan.
Tapi dalam diskusi dengan Edis TV, argumen tidak boleh berdasarkan ini. Argumen harus berdasarkan pernyataan daripada si yang kita bahas ini. Nah, Muhammad sendiri mengatakan wahyu datang terdengar seperti suara lonceng, betul? Ya itu termasuk bahasa. Aduh. Bang, tenang Bang. Menurut perkataan Muhammad sendiri wahyu datang terdengar seperti suara apa? Ini panjang. Saya mau ini aja yang abang dulu pernah ngebahas soal Ka'bah. Saya mau ngebahas itu aja sebentar ya. Kok lompat lagi sih Bang? Gimana sih? Nah, soal ini saya kan boleh dilanjut. Saya kan jelasinnya Bang Dede, tenang ya. Bang Dede. Coba Bang Dede jujur. Bang Dede Muslim kan? Iya, Muslim. Arti Islam berserah diri kan? Ya. Berarti berserahkan semuanya kepada apa yang dikatakan tertulis, betul? Berserah diri itu artinya kita menerima semua apa. Iya, menerima. Berarti Anda terima apa yang dikatakan oleh Muhammad, betul? Dengerin dulu. Berat ini teman-teman. Islam itu menerima semua apa adanya. Jadi tidak baik. Kalau Anda menerima apa adanya, maka apa yang dikatakan Muhammad harus Anda terima, betul? Iya, kalau Muhammad berkata wahyu turun seperti apa? Suara lonceng, betul? Itu bahasa simbol Bang. Jadi gimana menjelaskan? Enggak ada di situ dibilang simbol Bang. Enggak ada. Wahyu turun, wahyu turun banyak simbol. Ketika wahyu turun apa yang didengar Muhammad? Banyak siloka. Iya, banyak bahasa siloka di Al-Quran juga. Iya, ketika Muhammad mendapat wahyu itu datang berupa apa? Ya, itu perasaannya katanya kan seperti lonceng. Berat. Lonceng, lonceng. Tetapi Muhammad yang sama berkata tentang lonceng. Lonceng itu apa? Ya tahu tuh apa lonceng di sana. Seruling setan. Gimana sih? Itu kata Muhammad sendiri, makanya Muhammad membuktikan dia menerima wahyu dari setan. Gimana sih? Logikanya gini. Kalau itu hadis salah, ya logikanya saya nggak tahu hadis itu. Kalau hadis salah, nggak mungkin orang yang meriwayatkan hadis, menafsirkan hadis itu masih beragama Islam, Bang. Berarti yang abang bilang itu hanya abang ini tidak masalah Bang, dia mau beragama Islam mau enggak. Oke, sekarang saya tanya, Anda tahu enggak Abu Hurairah itu siapa? Tahu Abu Hurairah siapa? Ya, sahabat Nabi lah. Oke, berapa lama dia bersama dengan Muhammad? Abu Hurairah itu semenjak kecil kalau saya itu. Waduh, pantesan masih Islam. Abu Hurairah, dengar. Abu Hurairah adalah orang yang mengenal Muhammad yang paling singkat. Dia hanya bersama dengan Muhammad tidak lebih dari 3 tahun. Tetapi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah adalah hadis yang paling banyak. Makanya saya bilang Bang, orang-orang Islam sendiri, di dalam kalangan internal Islam sendiri, itu meragukan seorang Abu Hurairah. Bahkan orang-orang Islam ada yang percaya Abu Hurairah mendekati Muhammad hanya pengen makan. Iya. Ya sekarang gini Bang, ini logika aja nih Kak Bang nih. Seandainya riwayat-riwayat itu salah, gak mungkin para pakar-pakar Islam yang dulu itu masuk Islam keluar Islam gitu, pasti dia keluar. Tapi buktinya dia nggak. Kalau argumen Anda seperti itu, seperti itu, sebentar Bang. Kalau argumen Anda seperti yang keliru, maaf. Ya Bang. Itu namanya logical fallacy. Ya. Enggak saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh bentar ya. Saya dulu mau pertanyakan di Al-Quran itu ada yang mengatakan bahwa kebanyakan yang masuk neraka itu adalah wanita. Pusing saya waktu itu Bang, ada jawabannya. Setelah saya ketemu guru bertanya, di Al-Quran kalau bercerita pria itu adalah ruhani, wanita itu adalah jasmani. Nah itu bahasa siloka Bang. Makanya banyak bahasa siloka di Al-Quran
yang hanya tahu sama orang yang udah berpikir, Bang. Saya juga bertanya, saya dulu bertanya begini, saya kenapa harus ke Arab itu menyembah Ka'bah di sana? Padahal rumah Tuhan itu ada di dalam tubuh, di kalbu kita. Mana itu ayatnya? Saya. Ayatnya mana? Ada ayat ini, ada riwayatnya ya, ada diskusi. Ada diskusi ini. Diskusi, saya pikir Quran. Iya, hadis diskusi itu seperti Quran di atas hadis. Jadi riwayatnya begini. Langit dan bumi tidak akan sanggup. Bang, apa kalau kecuali Tuhan, Bang. Ya. Rumah Tuhan atau bait Tuhan kita, bait Tuhan itu adalah tubuh kita, diri kita sendiri. Itu ajaran Kristen. Yang saya nggak masalah, Bang. Soal kebenaran itu ajaran bisa Islam aja, Bang. itu, Bang. Rumah Allah itu ada di Bakah. Itu pun sudah dipelintir sama orang. Justru itu saya yang salah orang Islam. Ka'bah ada di mana? Sesudah Nabi Muhammad. Sebentar, saya tanya dulu. Ka'bah ada di mana? Yang ada di dalam tubuh itu adalah Ka'bah Al-Mubarakah, itu bukan Ka'bah. Ini kayaknya agama Islam aliran aliran akrobat. Bang, saya tanya. Menurut Al-Quran, Ka'bah ada di mana? Ka'bah itu rumah Tuhan ada di dalam tubuh kita, namanya kolbu. Wah, ini berarti Islam aliran akrobat. Ya, dibawa dulu, Bang. Nanti pening pala saya ngomong sama Anda. Menurut Al-Quran, Ka'bah itu berada di Bakah. Lalu dirubah orang Islam di Mekah. Iya. Menurut Al-Quran nih ya, saya bacakan ayatnya. Nanti kalau saya ngomong dibilang fitnah lagi. Ya. Di manakah Baitullah itu berada? Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 96. Inilah ayat yang jelas-jelas ada di Quran, tetapi dirubah oleh orang Islam. Perhatikan. Ya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia, Baitullah yang di Bakah. Bahkan orang Islam tidak tahu Bakah. Punya Mekah. Makanya menurut Al-Quran Baitullah ada di Bakah. Menurut orang Islam Baitullah ada di Mekah. Maka mereka celakalah orang-orang yang merubah-rubah ayat-ayat Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Inilah makanya saya bilang, dirubah-rubah. Jadi kalau ada orang Islam ngomong, kitab Karesten dirubah-rubah, kitab Karesten diedit-edit, yang diedit kitab Quran. Baitullah ada di mana? Baitullah di Bakah menurut Al-Quran, diplesetin jadi Mekah. Iman. Apakah ada yang bisa membantah itu? Ayo, kalau mau bantah, ayo diskusi yang bagus. Berikan kalian kesempatan untuk membantah saya. Mohon maaf, saya agak sedikit pilek. Datang kemari dan bantah argumen saya. Bukankah betul yang saya katakan Baitullah ada di Bakah? Ada ayatnya dalam Quran, sampai sekarang masih ada itu. Oh, Bakah sama Makkah sama. Bakah itu ya Makkah itu. Mulai ngarang bebas. Sejak kapan? Bakah itu Mekah itu sejak kapan? Sejak kamu ngarang. Iya. Kalau seperti itu, besok, kalau misalnya kamu pergi ke kantor kecamatan, misalnya namamu di situ Budi. Oh, bukan Budi, Mudi. Ini Budi. Oh, ya Budi itu ya Mudi. M sama. Budi sama dengan Mudi.
Ini seperti itu teman-teman. Ayo silakan, ya silakan. Mari kita diskusi dengan baik. Jangan kita berdiskusi itu dengan argumen-argumen yang sudah putus asa, seperti yang dilakukan oleh orang ini, ya. Nih, seperti tema kita di awal tadi nih. Nah, jangan seperti orang ini, ya. Jangan seperti Mukromin. Nah, si Mukromin. Kalau berdiskusi, mari kita berdiskusi. Jangan mengeluarkan statement-statement yang memfitnah. Apakah statement-statement fitnahnya daripada si Mukromin, anggota Tentara Nasional Indonesia? Tentara ini tuh. Kebal hukum ini macam-macam. Ya. Apa kata Mukromin? Kalau Mukromin kata-katanya seperti ini. Nah, itu seperti itu. Tuh. Maka mengeluarkan ayat-ayat fitnah dan ayat-ayat karangan orang Islam. Dikatakan di situ dikatakan Alkitab 1928 sebelum diedit pendeta Kristen Protestan. Inilah fitnah orang Islam ajaran Muhammad. Apakah boleh orang Islam berbohong? Boleh, kata Muhammad. Makanya ketika orang Islam berdebat dengan Islam, mereka akan membawa argumen-argumen sampah murahan seperti itu. Karena apa? Karena boleh berdusta di dalam ajaran agama Islam. Pak Ustadz, emang boleh Pak Ustadz bohong dalam agama Islam? Boleh. Boleh. Menurut agama Islam, bohong itu boleh. 3 dusta yang diperbolehkan dalam agama Islam. Apa itu dusta-dusta yang dibolehkan dalam agama Islam? Salah satunya ketika menghadapi melawan orang kafir. Ketika melawan orang kafir memang Islam boleh bohong. Ya. 3 dusta yang diperbolehkan tersebut adalah saat perang melawan non-muslim, melawan orang kafir. Strategi kita tidak mungkin disampaikan apa adanya, bisa kalah. Dusta dalam konteks ini diperbolehkan. Boleh. Loh, kalau kalian tidak percaya tinggal ketik saja. Ketik saja di Google, bolehkah berdusta dalam agama Islam? Nih. Apalagi dia dari Yonif Banten ya. Ini juga NU-nya NU Banten nih. Nih. NU Online Banten. Nah, sama seperti ini. Asalnya si ini. Nah, ya kan? Nah, ini kan. Mukromin anggota TNI AD. Tentara Nasional Angkatan Darat. Yonif 320 Pandeglang, Banten. Nah, ternyata dia dari Banten, teman-teman. Nah, sama dengan ini. Nah, NU Online Banten, 3 dusta dibolehkan dalam agama Islam. Memang boleh berdusta gimana? Omongan saya. Ayo, patahkan omongan saya. Sanggup kalian bisa bantah omongan saya? Terjun saya dari Monas. Boleh. Tetapi menurut Al-Quran, ya, bahwasanya orang-orang yang bohong itu, ya, bentar nih.
Kita ulang-ulang ya, biar orang-orang Islam itu tahu. Ya. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 16. An-Nahl 105 ya. Surat An-Nahl ayat 105. Ya. Tadi kan boleh berdusta ya. Boleh berbohong dalam ajaran agama Islam. Nih. Apa kata Al-Quran tentang orang-orang yang bohong? Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Muhammad ngajarin bohong. Makanya menurut Al-Quran Muhammad tidak mungkin orang beriman. Kamu mau bantah dari saya mau gimana? Mau bantah jungkir balik juga kamu gak bakal sanggup. Ini ayat Quran loh. An-Nahl 105. Bilangnya apa? Orang yang mengada-ngadakan kebohongan tandanya bahwa dia hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang bohong itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ini mau kamu bantah, mau jungkir balik, kamu gak bakal bantah ini. Ini menjadi satu indikasi dan bukan hanya ini saja, bukan hanya itu. Saya bisa tunjukkan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang membuktikan bahwa Muhammad itu bukan orang beriman. Kalau ada di dalam Quran yang mengatakan Muhammad orang beriman, maka saya terjun dari Monas. Iya. Ketika kalian putus asa menghadapi Edis TV, ketika kalian tidak punya lagi argumen bantahan, maka kalian melakukan yang seperti tadi. Mengutip Bible 1928. Dikatakan keledai, colok-colok keledai. Itu karangan orang Islam. Pelakunya orang Islam. Apakah karena sudah tidak ada lagi cara kalian untuk membantah, melawan argumen-argumen dari Kristen lalu kalian melakukan hal-hal murahan seperti itu? Jangan seperti itu. Ya. Bisa kalian bantah? Silakan. Kan? Bisna Makassar. Oke, kita kasih naik. Bisna. Silakan Bisna, nyalakan kamera Anda. Oke, bisa ini Bang, kasih permintaan Bang. Kamera nyalakan dulu Bang, baru ngomong Bang. Muslim atau Kristen? Muslim Bang. Silakan Bang, ayo. Apa yang mau Anda utarakan? Ya. Selamat malam Bang. Selamat siang Bang, pagi menjelang siang. Oh, di Amerika bukannya malam Bang? Kalau di Amerika malam Bang. Abang kan malam, Abang kan di situ. Nih Bang, kan kalau di sini malam. Sebentar Bang, sebentar. Bentar nih ya. Kita buka jendela kita. Nah. Tuh Bang. Mantap, kan. Gelap kan Bang tuh. Gelap kan? Oh, gelap tuh kan? Iya, malam. Tapi kan di Indonesia kan siang. Nah, itu tanda juga bahwa Muhammad tidak tahu bahwa bumi ini bulat. Silakan. Ya, ini mencoba mau tanya Bang. Apa itu Bang? Beberapa yang kita dengar dari perdebatan antar iman itu mengatakan bahwa by data bahwa Kristen itu tidak mengikuti ajaran Yesus. Jadi sebenarnya saya mau tahu sih dasarnya Kristen ini dari Yesus itu yang diikuti apa sih?
Gitu Bang. Yang diikuti. Iya Bang. Yes, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya setiap orang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melakukan apa yang diperintahkan. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Itu kata Tuhan Yesus. Ya, tapi cara berdoa dia kepada Tuhan, dia beribadah di hari Sabat, terus bagaimana dia satu-satu dulu Bang, satu-satu biar nggak banyak-banyak Bang. Gini. Ini secara umum aja sih Bang. Maksudnya dari segi pola hidup atau cara beribadah Yesus, itu kita banyak yang kita tidak lihat dari ajaran Kristen yang ada sekarang Bang. Oke. Baik. Apakah menurut Anda Islam melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Oh enggak, saya bicara Kristen Bang, bukan Islam. Iya, saya ngerti Bang maksud Anda. Anda kan ingin membawa satu premis bahwa Kristen salah karena tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Saya tidak mengatakan Kristen salah. Saya mengatakan yang kita lihat dari tata cara ibadah. Baik, jangan diulang lagi Bang. Saya udah nangkap. Gini, Anda ingin membawa satu premis bahwa Kristen tidak melakukan apa yang diajarkan Yesus, betul? Banyak yang tidak dilakukan Yesus dilakukan Kristen, begitu Bang. Bukan tidak melakukan. Itu berarti kesimpulannya adalah sebuah kesalahan, betul? Kesimpulan bukan kesalahan, saya bilang banyak yang tidak dilakukan kayak gitu. Begini Bang. Iya, tapi poinnya adalah bahwa seseorang yang tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, maka dia salah, betul? Keliru, ya. Oke. Pertanyaannya makanya sebelum saya jawab, saya langsung saja ke jantung pertahanannya. Apakah menurut Anda Islam adalah sebuah ajaran yang melakukan apa yang diajarkan Yesus? Oh enggak. Nah, berarti Islam salah. Betul? Betul? Ya kan kita bicara ajaran, Bang. Yesus membawa ajaran. Iya, saya ngerti Bang, saya ngerti poin. Bang, saya ngerti poin Anda itu, saya paham Bang. Saya paham. Iya Bang. Anda kan bilang sama saya begini. Banyak ajaran-ajaran Kristen yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Iya Bang. Sehingga maksud Anda ngomong begitu adalah ingin membuktikan bahwa itulah salahnya, betul? Ya. Nah, sehubungan Anda Islam, maka saya akan buat juga yang seperti Anda. Bahwa Islam tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka kesimpulannya Islam sudah pasti salah, betul? Sesuai dengan pemikiran Anda, betul? Lebih banyak yang dilakukan umat Islam ajaran Yesus daripada Kristen Bang, gitu Bang. Wah, ini menarik ini. Lebih banyak yang dilakukan orang Islam yang sesuai dengan ajaran Yesus ketimbang orang Kristen sendiri. Baik. Bagus. Kesimpulan yang menarik. Saya akan putarkan dulu satu video ya. Saya akan putarkan satu video. Ini dari seorang pendebat Muslim yang tentu saja kalian kenal dia. Saya akan putarkan dulu. Ya, ini pernyataan dari Uncup ya, dari Yusupei. Sebentar, sabar. Ya, dengarkan. Tapi kalau sampai ke Muslim kan tidak sesuai dengan ini lagi, Ustaz, kan tidak sesuai dengan ajaran Yesus lagi. Kalau Muslim yang mengerjakan ajaran Yesus, kayak gimana sih? Karena apa? Muslim dengan Injil apa saling bertentangan? Enggak bertentangan. Muslim itu menjalankan ajaran Yesus. Enggak tahu Kristen ini, makanya kan Kristen pembangkang Yesus tuh. Yang menjalankan ajaran Yesus itu Islam. Yang menjalankan ajaran Yesus itu Islam. Ya, kalau Kristen siapa? Pembangkang Yesus. Baik. Jadi memang begini, ada sebuah ngemis pengakuan dari orang Islam.
Jadi orang-orang Islam memang akan mengemis bahwa kami inilah yang mengikuti ajaran Yesus. Justru Islam inilah yang mengajarkan ajaran Yesus. Tetapi di detik yang sama, mulut yang mengatakan begitu di detik yang sama menghujat Tuhan Yesus. Nah, makanya saya bilang Islam memang tidak bisa dipegang omongannya. Baik, dengan pernyataanmu tadi, dengan mengatakan bahwa orang Islam lebih banyak menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketimbang orang Kristen. Saya mau tanya sama Anda, Bang. Ya, Bang. Saya mau tanya sama Anda. Sebutkan 3 saja ajaran yang dilakukan Yesus tetapi dikerjakan oleh orang Islam. 3 ya? 3 aja. Beribadah kepada Allah. Sejak kapan Yesus beribadah kepada Allah, Bang? Iya. Dia bersujud bersujud kepada siapa, Bang? Bang, abang ngomongnya kok kayak gemetar-gemetaran suara. Tenang. Tarik nafas. Iya. Habis ini, Bang, lagi flu berat, Bang. Lagi flu berat. Baik. Baik, saya pun agak batuk. Gini, Bang. Begini, Bang ya. Iya, Bang. Kalau kita mau berpikir secara logis, maka mustahil Tuhan Yesus beribadah kepada Allah. Karena kosakata Allah itu sendiri itu tidak pernah dijumpai atau didapati di dalam bahasa Tuhan Yesus berbicara. Dari ribuan bahasa di muka bumi ini, cuman bahasa Arab lah yang punya kosakata Allah. Bahasa Mandarin tidak punya kosakata Allah. Bahasa Jepang tidak punya kosakata Allah. Bahasa Indonesia tidak punya kosakata Allah. Bahasa Inggris juga tidak punya. Bahasa Yunani tidak punya. Bahasa Ibrani tidak punya. Bahasa Aram tidak punya. Jadi kata Allah hanya ditemukan di dalam bahasa Arab. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berbicara dalam bahasa Arab. Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Lalu bagaimana Anda memfitnah Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus beribadah kepada Allah? Itu fitnah yang keji. Kemudian yang kedua, masalah sujud. Terus Yesus itu bersujud kepada siapa, Bang, kalau ini? Jelas kepada Bapa di surga lah. Kalau kita baca Bible, jelas Yesus bersujud lalu dia maju selangkah dan bersujud. Ada? Kepada siapa dia bersujud? Kepada Bapa di surga. Dia panggil ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa, kata Tuhan Yesus. Dan di dalam agama Islam, Allah itu tidak boleh dipanggil Bapa. Bahkan Al-Quran mengatakan laqad kafara lazina qalu, telah tapirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Isa itu anak Allah. Bahkan hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka, barang siapa yang mengatakan Allah punya anak. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Ini sudah bertentangan, Bang, bertolak belakang. Bagaimana kita ini mau munafik? Maksudnya begini, supaya diskusi Islam dan Kristen ini semakin merujuk kepada satu kesimpulan, ya, tolong statement-statement yang begini tuh jangan diucapkan lagi. Gitu loh. Ya. Kan sesuatu yang bertolak belakang. Kan kalau abang maksudnya bicara lagi, artinya kan memang abang pegiat apa istilahnya apologet begini kan. Artinya kan kita ini beda, Bang. Betul, Bang. Justru karena kita ini beda, makanya kita jangan menyamakan diri. Masalahnya, Bang, ulama-ulama Islam, para pendebat-pendebat Islam selalu mengemis-ngemis dan mengais-ngais dari Bible kami. Itu loh, Bang. Itu masalahnya cuma di situ. Seandainya umat Islam puas dengan agama Islamnya, tidak perlu menebeng atau menumpang di dalam agama Kristen, saya rasa kita akan hidup sejahtera, Bang. Iya, itu yang saya harapkan, Bang. Supaya seorang Kristen dan orang Islam itu urus diri masing-masing.
Gitu, jangan lagi terdengar di masjid perkataan-perkataan seperti itu. Ya, artinya kan kita tidak bisa menyamaratakan semua orang mengatakan satu yang berbuat itu Islam macam yang Abang post tadi itu. Tapi ini pentolannya loh, Bang. Gimana, Bang? Tapi ini pentolan agama Islamnya loh yang ngomong. Iya, tapi kan kita tidak bisa berpikir secara langsung begitu, Bang. Maksudnya kan tidak serta-merta ajaran Islam begitu, semua begitu, tidak begitu, Bang. Maksudnya kalau dikatakan tidak begitu, lalu bagaimana Al-Quran? Oke, kita dengarkan ini ya. Nih. Iya, Bang. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Jadi Abdul Somad berkata, di waktu dia di masjid yang dibuka ini, Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Jadi Abdul Somad yang dibuka sekarang Bible. Ketika Abdul Somad membuka Bible, itu membuka pintu reaksi bagi saya seorang Kristen untuk menanggapinya. Begitu loh. Nah, ketika saya tanggapi, saya memohon dengan sangat orang Islam jangan berekspresi berlebihan. Kenapa tidak mematahkan argumen-argumen saya saja? Begitu loh. Betul, Bang. Ya. Itu yang saya pengen. Tapi kalau kalian dapati ucapan saya itu memfitnah, ucapan saya menghujat, silakan bikin laporan ke Bareskrim. Kan enak kita. Saya siap, Bang. Saya siap mempertanggungjawabkan perkataan saya. Semua yang saya katakan tentang Islam itu telah 13 tahun saya pelajari. Terlebih dahulu saya pelajari, nggak mungkin asal saya ucapkan. Ya, Bang, betul. Ya, itu saja mungkin, Bang. Cuma ada pesan terakhir sedikit ini mungkin, Bang. Silakan, Bang. Buat teman-teman atau yang pegiat apologet dari Kristen, stoplah mengatakan atau cara mengucapkan itu kayak apa Muhammad, kayak Mamat begitu kan. Itu kan sebenarnya itu pelecehan kecil dari pelecehan verbal. Allah kayak begitu kan, itu dari Muslim saya lihat juga dari pendebat-pendebat Islam atau apologet Islam itu nggak pernah ada mengatakan pelecehan nama Tuhan kayak begitu. Ada juga, Bang. Ya, ini cuma pesan saya, Bang. Maksudnya nggak usah diperlebar. Baik, kan? saya terima. Ya, semoga diskusi-diskusi ini bisa menjadi ilmu buat kita. Baik, mantap. Kan, untuk sebagai positif ya, jangan diambil negatifnya. Mantap. Semoga sehat selalu, Bang Edis ya. Baik, Maaf, semoga juga sehat selalu, Bang. Ini agak flu 3 hari ini. Oke. Ya, Bang. Oke, begitu, Bang ya. Bang. Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Bagus ya, Bang. Ya, bagus. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Jadi teman-teman, memang ada begitu ya. Kadang-kadang pun saya terucap begitu Mamat begitu, tapi jarang sekali. Karena apa? Karena memang di dalam pendebat-pendebat Muslim juga banyak yang seperti itu. Contoh dia bilang encus, ada. Padahal di dalam Al-Quran apa coba yang dikatakan dalam Al-Quran? Janganlah kamu memaki, nih saya tunjukkan. Saya kalau ngomong selalu pakai data ya. Atau saya ngomong aja lah, kalian pasti sudah tahu ayatnya. Di dalam ayat Al-Quran tertulis apa? Dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan mereka, sebab mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Ada ayatnya. Nah, sementara pendebat-pendebat Muslim memaki-maki sesembahan agama lain didukung dan disupport oleh umat. Debat, ayo debat, diskusi, ayo diskusi, tapi yang sehat. Gitu loh. Kalau misalnya kalian dapati saya mengatakan sesuatu yang fitnah, bikin LP-nya, kan udah beres kan, sudah selesai kan. Bikin LP-nya ke Bareskrim. Gitu loh. Jangan diskusinya, diskusi tidak sehat.
Seperti itu teman-teman ya. Seperti yang dilakukan oleh Mukrobin ini. Jangan seperti si Mukrobin ini. Diskusinya tidak sehat. Nah, seperti itu. Lihat itu. Dikatakan Tuhanmu HOMO. Nah, seperti itu. Ini kan apa diskusi seperti ini? Diskusi apa? Nama Mukrobin, anggota TNI Angkatan Darat Yonif 320 Pandeglang, Banten. Nah, tuh, lihat itu. Tapi kalau aparatur negara yang Kristen ngomong, ini seperti orang ini. Nih, ini kejadian di Ambon, di Maluku. Langsung dipenjarakan. Marilah kita adil, teman-teman. Ya. Jangan seperti si Mukrimin ini tadi. Mukromin. Ya. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman untuk diskusi siang hari ini. Sudah mau jam sudah masuk setengah 12. Mungkin teman-teman juga sudah waktunya rehat. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, kita ada program. Program kita itu adalah, bentar ya, saya tampilkan dulu di layar. Ya, kepada teman-teman pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, mari teman-teman kita support. Kita bersama-sama teman-teman mendirikan rumah apologet kita yang kita harapkan akan berdiri di bulan Desember ini teman-teman. Jadi support dan dukungan dari teman-teman sekalian semua itu akan mensukseskan pendirian rumah apologet ini teman-teman. Jadi teman-teman yang tergerak hati silakan teman-teman bisa mensupportnya di sana. Jadi masih kekurangan dana ya kita teman-teman ya. Semoga kita tidak perlu pindah state. Kita sudah punya dananya di bulan Desember ini. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata,
seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa
di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.